Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas informatika ya. Di kelasnya Pak Amos dan masih bersama dengan Pak Amos. Di episode ke-11 mengenal PHP ini, kita akan mempelajari terkait dengan array di dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi, video kali ini kita akan mengenal jenis array, kemudian cara membuat array dan juga cara mengakses elemen-elemen atau nilai-nilai yang tersimpan di dalam array ya. Baik teman-teman, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu array ya. Kalau kita lihat di sini, jadi array itu adalah suatu koleksi nilai yang saling berkaitan teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya teman-teman telah mempelajari terkait dengan arti variabel, kemudian cara penggunaan variabel seperti apa ya. Nah, di array ini fungsinya memiliki fungsi yang hampir sama dengan variabel ya. Hanya saja untuk nilai variabel kan dia hanya menampung satu nilai ya, tapi kalau di array teman-teman itu bisa menampung lebih banyak ya dari variabel, jadi bisa lebih dari satu untuk penampungan nilai dalam array ya. Jadi untuk array sendiri ya, dia itu tersusun atas elemen-elemen ya. Jadi nanti untuk mengakses elemennya teman-teman memiliki kunci ya atau key. Nah, dalam bahasa pemrograman PHP sendiri kita memiliki dua jenis array teman-teman ya. Yang pertama itu adalah array berindeks dan juga array asosiatif ya. Yang pertama di sini ada array berindeks teman-teman. Jadi array berindeks itu apa? Array berindeks itu adalah array yang kunci atau nomor indeksnya kita menggunakan bilangan ya. Seperti tabel yang saya tampilkan di sini, saya memiliki baris value dan baris indeks ya. Kemudian saya memiliki variabel namanya variabel var ya. Kalau teman-teman lihat di baris value, di sini saya memiliki value mulai dari angka 10 sampai dengan ke angka 90 ya. Kemudian indeksnya adalah indeks ke 0 sampai dengan ke indeks 8 ya. Nah, ini adalah contoh visualisasi dari array teman-teman dari tabel yang saya tampilkan ini. Jadi nanti dalam bahasa pemrograman PHP-nya kita akan membuat variabel sama seperti contoh kode yang saya tampilkan. Hanya saja variabel tersebut kita berikan nomor kunci atau nomor indeks ya. Contoh kalau ingin kita mengakses nilai 10, kita akan berikan indeksnya angka 0 ya. Jadi untuk indeks array ini dia akan dimulai dari angka 0 ya. Untuk kunci indeksnya sampai ke n berapa ya, itu bebas terserah kalian ya. Kemudian untuk mengoutputkannya kita hanya cukup menyebutkan nama variabel, hanya saja ditampilkan atau ditambahkan dengan nomor indeksnya nomor keberapa. Contoh kalau kita pengen menampilkan variabel dengan angka 90 ya. Di sini kita akan memanggil dengan indeks ke-8 ya. Berarti kan kodenya itu echo $var, kemudian dalam indeksnya itu masukkan indeks ke-8 ya, maka dia akan menampilkan angka 90. Kemudian untuk cara keduanya bisa kita gunakan, yaitu kita menggunakan fungsi array dalam bahasa pemrograman PHP ya. Di sini saya menggunakan variabel itu namanya suku ya. Kemudian kita gunakan fungsi array. Kemudian value dari array tersebut ada Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan Dayak ya. Untuk indeksnya sama, dia mulai dari indeks ke 0 ya. Berarti Jawa itu adalah 0, Sunda itu adalah indeks ke-1, Batak adalah indeks ke-2, Minang indeks ke-3, dan Dayak indeks ke-4 ya. Kalau kita pengen mengakses indeks ke-3 ya, atau itu Minang, berarti dalam echo-nya itu echo $suku kemudian angka 3 ya, maka dia akan menampilkan suku Minang. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada array asosiatif ya. Jadi apa itu array asosiatif? Array asosiatif adalah array yang diindeks berdasarkan suatu karakter ya teman-teman, suatu kalimat yang ditentukan. Contoh di sini saya sudah tampilkan tabel simulasinya atau tabel visualisasinya ya. Saya memiliki baris value dan indeks ya. Yang berbeda di sini hanyalah nama indeksnya saja teman-teman. Kalau tadi di array berindeks itu kita menggunakan bilangan mulai dari angka 0, tapi kalau di array asosiatif ini kita bisa tentukan sendiri nama indeksnya menggunakan string ya.
Contoh kalau ingin saya pengen memanggil kota Bogor, berarti indeksnya saya memanggil echo$var, kemudian isi indeksnya adalah BGR ya, atau Bogor. Maka dia akan menampilkan value Bogor. Jadi hanya berbeda di penamaan indeksnya saja menggunakan string ya, tapi untuk fungsi dan penggunaannya sama untuk di contoh pertama ini. Kemudian kalau kita menggunakan fungsi array-nya dalam bahasa pemrograman PHP ya, cara kedua, di sini kita buat dulu nama kuncinya. Contoh kalau saya pengen memanggil orang yang dengan jabatan supervisor, maka saya akan menggunakan kuncinya itu SPV. Maka dia akan menampilkan nama Sujono ya. Jadi dimulai dulu dengan membuka kuncinya seperti ini ya. Membuka kuncinya, kemudian untuk mengisikan value dari kuncinya kita gunakan sama dengan dan operator lebih dari ya. Lebih dari, kemudian isinya apa ya. Kemudian untuk echo-nya pun sama ya, hanya menyebutkan nama indeksnya saja. Berarti kalau saya pengen memanggil orang dengan jabatan direktur ya atau dirut, maka echo-nya itu adalah echo dari jabatan dirut ya, indeksnya itu, maka dia akan menampilkan nama echo ya, seperti itu. Baik teman-teman, agar tidak bingung lagi terkait dengan array asosiatif dan juga array berindeks ya, kita akan coba simulasinya ya, mulai dari array berindeks dengan cara pertama dan cara kedua, kemudian kita lanjutkan ke array asosiatif dengan cara pertama dan cara kedua ya. Baik teman-teman, sekarang saya sudah masuk ke halaman desktop dari laptop yang saya gunakan. Seperti biasa, untuk menjalankan bahasa pemrograman PHP, saya akan menjalankan terlebih dahulu web server yang akan kita gunakan ya. Seperti biasa, di sini saya akan mengaktifkan terlebih dahulu modul Apache yang akan kita gunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman PHP ya. Di sini saya start ya. Kemudian kita akan masuk ke halaman text editornya ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke halaman text editor saya. Di sini saya telah menyiapkan satu struktur HTML untuk template yang akan kita gunakan ya. Oke, coba sekarang pertama-tama kita akan mulai dulu untuk mensimulasikan bagaimana caranya membuat array berindeks teman-teman ya. Dengan kata lain, kuncinya itu menggunakan bilangan ya. Di sini saya buka terlebih dahulu untuk kode PHP-nya. Kemudian untuk contoh pertama saya akan menggunakan penggunaan array di masing-masing variabel ya. Di sini saya membuat variabelnya itu kota ya, kota, kemudian indeks ke-0 adalah kota Bandung ya, kota Bandung. Kemudian saya buat array kedua di variabel kota dengan indeks pertama ya, dengan kota Jakarta ya, Jakarta. Nah, sekarang akan kita coba outputkan ya, Untuk outputnya kita sama menggunakan echo ataupun menggunakan print sama saja ya. Lalu kita sebutkan nama variabel array-nya berapa ya. Contohnya $kota ya untuk variabelnya. Kemudian kita sebutkan indeks berapa yang ingin kita tampilkan ya. Contoh di sini saya akan panggil variabel array dengan value-nya itu Jakarta. Berarti saya akan manggil indeks ke 1 ya di sini. Nah, kita simpan dan kita lihat ya hasilnya seperti apa. Saya akan panggil filenya localhost, kemudian latihan ya. Nah, di sini saya panggil filenya array ya, array.php. Nah, maka dia akan tampil array dengan value indeksnya itu 1 ya, berarti kota Jakarta. Ini adalah cara pertama yang bisa kita gunakan untuk membuat array berindeks teman-teman ya. Selanjutnya kita akan coba buat untuk cara kedua ya, untuk membuat array berindeks ya. Nah, untuk cara kedua ini sebenarnya tidak berbeda jauh ya. Hanya saja kita menggunakan fungsi array di dalam bahasa pemrograman PHP ya. Contoh seperti ini. Saya akan membuat nama variabelnya itu adalah
kendaraan ya, kendaraan. Kemudian setelah dibuat nama variabel, kita panggil fungsi array ya, seperti ini. Kemudian kurung buka, kurung tutup ya. Kemudian value dari array-nya apa saja ya. Kalau teman-teman menggunakan value-nya itu string ya, jangan lupa menggunakan kutip seperti ini. Tapi kalau angka sebutkan saja bilangannya berapa ya. Di sini saya akan menggunakan tipe datanya karakter ya, atau string. Untuk kendaraan saya masukkan motor dan juga mobil ya. Oke, sekarang kita akan panggil ya, echo dolar kendaraan. Saya panggil indeks ke 0 ya, berarti yang akan tampil dia adalah motor ya. Kita lihat. Nah ya, Jakarta motor ya, itu adalah contoh penggunaan dari array berindeks teman-teman. Jadi ada dua cara. Silakan teman-teman memilih cara yang paling mudah menurut teman-teman ya. Bisa menggunakan per variabel atau bisa langsung dalam bentuk satu variabel, tapi hanya memanggil nomor indeksnya saja ya. Itu untuk contoh yang array berindeks teman-teman ya. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian yang array asosiatif teman-teman ya. Kita akan masuk ke array asosiatif. Di sini saya akan batasi terlebih dahulu menggunakan garis pembatas ya. Kita akan coba buat yang array berindeks ya. Sebenarnya untuk array berindeks ini seperti yang saya bilang di slide sebelumnya, bahwa array berindeks dan array asosiatif ini sama saja, hanya berbeda di penamaannya saja ya. Kita buat untuk yang array asosiatif ya, cara pertama. Di sini dia hanya dibedakan nama dari kuncinya saja ya. Dia menggunakan string. Contoh di sini BDG ya. Kemudian JKT ya. Lalu akan saya tampilkan array asosiatif dengan indeksnya itu Bandung ya. Luar kota kurung BDG ya. Seperti ini. Kita lihat ya, kita simpan dan lihat hasilnya seperti apa untuk yang array asosiatif ini. Nah ya, ini hasilnya adalah Bandung ya. Jadi untuk hasilnya sama-sama saja, hanya berbeda di pemanggilan dan penamaan array-nya saja ya. Sekarang kita coba lagi yang cara kedua ya. Kita coba cara kedua menggunakan fungsi array dalam PHP ya. Nah, di sini untuk asosiatif ya, kita akan buat terlebih dahulu nama kuncinya apa ya. Contoh di sini saya akan buat yang kendaraan ya, sama. Kalau saya di sini untuk kuncinya masukin Honda, lalu value-nya adalah Beat ya, Honda Beat. Atau nama tokonya saja ya. Kemudian kita buat value kedua ya, yaitu Yamaha. Kemudian ini ya. Oke. Nah, untuk penamaan array asosiatif yang menggunakan cara kedua di sini ya. Ini kita buka dulu dengan nama kuncinya seperti apa ya. Menggunakan string. Kemudian untuk mengisikan value dari stringnya itu, kita gunakan sama dengan dan lebih besar ya. Sama dengan lebih besar, kemudian isi dari array tersebut apa ya. Contoh sini saya membuat array dengan kuncinya Honda, berarti dia memiliki value tunas cemara ya. Kemudian kita coba di sini dengan echo ya. Echo kendaraan, kemudian sininya Honda ya. Kita lihat. Nah ya. Bandung tunas cemara ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk penggunaan array di sini ada dua jenis array. Yang pertama adalah array index dan juga array asosiatif teman-teman ya. Kalau array yang index itu kita menggunakan bilangan,
untuk kuncinya ya. Tapi untuk yang array asosiatif ini kita menggunakan string ya untuk penamaan kuncinya ya. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini ya terkait dengan pembelajaran array. Semoga teman-teman bisa lebih mengerti dan bisa mencoba terkait dengan penggunaan dan ilmu dari array asosiatif dan juga array bar index ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.